Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-050007 dari kelas 5 TBIA. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 78, 79 sampai dengan 80 beserta dengan terjemahan dan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asyaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni muhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu arti perkata. Aqimis sholah, dirikanlah sholat, liduluki, karena tergelincir, asyamsi, matahari, ila, sampai, ghasyaqi, gelap, al-laili, malam, wa qur'ana, dan bacaan sholat, al-fajri, subuh, inna, sesungguhnya, qur'ani, bacaan sholat, al-fajri, subuh, kana, adalah masyhuda, disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajat, sembayang tahajud, bihi, dengannya, nafilatalak, sebagai tambahan bagimu, asya, mudah-mudahan, an, supaya, ia ba'asyaka, mengangkat akan dirimu, Rabbuka, Tuhanmu, maqama, tempat, mahmuda, terpuji. Waqul Rabbi, dan katakanlah Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala, secara masuk, sidqin, yang benar, wa ahrijni, dan keluarkanlah aku, muhroja, keluar secara sidqin, yang benar, waj'alli, dan jadikanlah bagiku, dan berikanlah bagiku, min, dari, ladunka, di sisi engkau, sultana, kekuasaan, nasiro, yang menolong. Selanjutnya yaitu terjemahannya. Ayat 78, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat, yaitu sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat 80, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Kemudian untuk tafsirannya, ayat 78, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sejak matahari tergelincir, condong dari pertengahan langit ke arah barat, sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, baik malaikat siang maupun malaikat malam. Perintah sholat pada ayat ini mencakup sholat 5 waktu. Sesudah tergelincir matahari adalah waktu untuk sholat zuhur dan asar. Sesudah gelapnya malam, yaitu untuk sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian ayat ini memerintahkan agar Rasulullah SAW mendirikan sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan mendirikan sholat subuh.
Maksudnya ialah mendirikan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Melaksanakan sholat 5 waktu ialah mengerjakan dan menunaikan lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus-menerus dikerjakan, sesuai dengan perintah Allah, lahiriah maupun batiniyah. Kemudian yang dimaksud dengan lahiriah ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agama. Nah, sedangkan batiniyah ialah mengerjakan sholat dengan penuh kehusyukan karena merasa keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam ayat ini pula diterangkan bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya ialah pada waktu subuh itu malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk pergantian tugas, dan keduanya melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bersangkutan sedang melakukan sholat ketika mereka tinggalkan, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat malam dan siang bergantian malam dalam tugasnya. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka naiklah malaikat yang menjagamu pada malam hari, dan Tuhan bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan hambaku waktu engkau tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka pun dalam keadaan sholat pula. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yaitu ayat 79. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin agar bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah untuk mengerjakan sholat malam sebagai tambahan atas sholat yang wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hukum salat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah. Di samping itu salat 5 waktu. Oleh karena itu hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah. Dan dalam ayat ini pula diterangkan tujuan salat tahajud bagi Nabi Muhammad ialah agar Allah Subhanahu wa taala dapat menempatkan pada maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Dan yang dimaksud dengan maqaman mahmuda ialah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Kemudian ayat ke-80, Al-Hasan Al-Basri dalam menafsirkan ayat ini mengemukakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dari penduduk Makkah seketika mereka berunding tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan membunuhnya atau mengusirnya atau mengikatnya, maka Allah berkehendak untuk membunuh penduduk Mekah. Lalu Allah menyuruh beliau untuk pergi ke Madinah, dan surah Al-Isra ayat 80 itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatadah mengatakan, wa qur rabbi adkhilni mudhala sidikin, dan katakanlah, ya Robku, masukkanlah aku dengan masuk yang benar, yakni kota Yasrib atau Madinah, dan keluarkanlah pula aku dengan keluar yang benar, yakni kota Mekah. Dan firman Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasiron, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Nah, Al-Hasan Al-Basri mengemukakan Robnya menjanjikan kepadanya untuk melepaskan kekuasaan bangsa Persia dan memuliakannya, dan dia akan menyerahkan kepada beliau, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan pendidikan pada Quran Surah Al-Isra ayat 78, 79 sampai dengan ayat 80 ini ialah yang pertama tentang ibadah atau sholat,
yaitu jenis sholat. Jenis sholat itu ada 2, wajib dan sunnah. Kemudian untuk waktu sholat, sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah tahajud. Kemudian manfaat daripada sholat itu sendiri. Yang pertama, untuk mengangkat derajat atau meningkatkan derajat seseorang. Dan yang kedua yaitu mendapatkan ketenangan dalam menghadapi masalah.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.